Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ketua dan jajaran pengurus Masjid Raya, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Mari tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan karunia-Nya kembali kita berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangka rutinitas kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Di pagi yang sangat mulia ini, judul yang akan kita sampaikan adalah waktu sholat dan energi alam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki syams ila wasakil lail. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kanat mashuda. Yang artinya, dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang garis-garis besar waktu salat yang kita laksanakan. Yang pertama, menurut ayat ini, waktu sholat yang kita kerjakan itu sesudah matahari tergelincir. Aqimis sholah liduluki syams. Kerjakan sholat sudah matahari tergelincir. Kemudian garis besar yang kedua, waktu sholat itu di waktu gelap, masuk waktu malam, maka kerjakanlah sholat. Dan yang ketiga, waktu fajar, subuh. Penjelasan dari ayat ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim, bahwa yang dimaksud dengan sesudah matahari tergelincir itu ada dua waktu sholat yang kita laksanakan, yaitu waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Kemudian masuk waktu malam, kita kerjakan sholat wajib kita, sholat maghrib dan sholat isya. Setelah itu masuk waktu fajar, seperti yang kita lakukan setiap subuh, termasuk pada pagi hari ini, yaitu kita melaksanakan sholat subuh. Dari rangkaian-rangkaian tersebut, jumlah waktu yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam dalam rangka
ibadah wajib sholat kita, wajiban sholat kita, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Berjumlah 17 rakaat. Inilah waktu wajib kita sholat, dan tentunya kita sudah menjalankannya. Hanya saja kita mengingat-ingat kembali, dan pada pagi hari ini kita khususkan menghubungkan waktu sholat itu dengan energi alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa sholat itu harus 5 waktu? 5 kali kita kerjakan sehari semalam. Kenapa tidak lebih? Kenapa tidak kurang? Kenapa harus 5 waktu itu? Di samping kita sudah mengetahui bahwa perintah sholat itu adalah hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hasil finalnya adalah 5 waktu itu. Ternyata ada satu rahasia tersendiri di balik wajiban 5 waktu mengerjakan sholat itu, hubungannya dengan energi alam yang kita nikmati, yang kita hirup, yang kita katakanlah dari alam yang kita nikmati itu tanpa kita sadari bahwa alam-alam terutama pada waktu-waktu sholat itu mempunyai energi positif terhadap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita perinci waktu-waktu sholat itu hubungannya dengan energi alam, maka menurut penelitian bahwa setiap waktu sholat itu mempunyai warna-warna alam tersendiri. Yang dari warna-warnanya inilah mempunyai pengaruh energi terhadap kita yang melaksanakan ibadah sholat itu. Kita mulai waktu subuh. Waktu subuh, alam pada waktu subuh ini berada dalam spektrum warna biru muda. Warna biru muda ini bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Jadi dalam ilmu fisiolog, tiroid itu memiliki pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Yang oleh karena itu, mereka yang masih tertidur pada waktu subuh, maka tiroidnya tidak bisa menyerap warna biru muda itu, yang warna alam biru muda itu berkaitan dengan masalah rezeki. Jadi orang yang masih tertidur waktu subuh, maka rezekinya akan berkurang. Menurut penelitian para ilmuwan, dihubungkan warna alam pada waktu itu dengan metabolisme yang ada di dalam diri kita, yang kita lihat bahwa metabolisme atau tiroid kelenjar gondok itu menyerap warna biru muda pada waktu subuh, dan ketika kita sudah terbangun pada waktu subuh itu datang, maka dia akan membawa pengaruh positif kepada kita,
kreativitas kita, semangat kita menggebu-gebu setelah kita mendapatkan metabolisme yang pengaruh daripada warna biru muda pada waktu subuh itu. Maka kalau kita melihat nasihat daripada Buya Hamka, beliau banyak betul menasihati kita tentang sholat subuh ini. Saya pernah mencatat paling tidak ada 14, ada 15 nasihat Buya Hamka mengenai sholat subuh ini. Antara lain, kata beliau, jika subuhnya tiada dia tinggalkan, Allah akan menjaganya dari segala arah. Jika subuhnya dimulai dengan sholat sunat, pasti seluruh dunia dan isinya dia dapatkan. Kemudian ada lagi nasihat beliau, saya ambil dua-dua saja. Jika subuhnya hari sudah siang, maka tanda rezekinya sudah hilang. Jika waktu subuhnya masih mendengkur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Itu nasihat Buya Hamka kepada kita, khusus dalam masalah subuh, sholat subuh. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, maka rahasia yang demikian ini perlu kita sampaikan dalam arti kata bahwa rutinitas yang kita laksanakan itu bukan hanya sekedar rutin-rutin saja, tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Itu yang pertama, waktu subuh. Waktu zuhur. Waktu zuhur, pada waktu zuhur ini alam berada dalam spektrum warna kuning. Keberadaan alam di waktu zuhur ini erat pengaruhnya terhadap kondisi perut kita, kondisi sistem pencernaan kita, kondisi hati, dan di samping itu warna kuning ini berpengaruh terhadap keceriaan. Oleh karena itu, orang yang sering melambat-lambatkan, orang yang sering melalaikan, orang yang sering melewatkan waktu zuhur, maka dia akan kehilangan spektrum warna kuning itu, dan pengaruh daripada kehilangan spektrum warna kuning maka akan berpengaruh terhadap penyakit yang berkisar di antara perut, sistem pencernaan, kemudian penyakit hati, dan insya Allah orang yang selalu melewatkan waktu zuhur ini dia tidak ceria di dalam kehidupannya. Jadi pengaruh daripada warna alam, warna kuning waktu zuhur ini mempengaruhi masalah kesehatan kita dan mempengaruhi tentang keceriaan kita. Jadi kalau kita analisa, barangkali waktu zuhur ini memang diperuntukkan kepada kita untuk istirahat. Setelah kita bekerja keras seharian, setelah kita bekerja mati-matian mencari nafkah untuk hidup, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu subuh, ada waktu zuhur. Yang waktu zuhur ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menikmati istirahat siang setelah kita bekerja keras di siang hari itu. Pada waktu itulah kita makan siang, kita menyantap makanan yang sudah disediakan
dan itu adalah untuk energi kita. Oleh karena itu orang yang melalaikan sholat zuhur, insya Allah dia lalai juga memperhatikan kebutuhan tubuhnya untuk istirahat. Dan oleh karena itu macam-macam penyakit di dalam perut timbul orang yang tidak memanfaatkan sholat zuhur ini. Dan ketika dia lapar, ketika tidak dipenuhi kebutuhan jasmani dalam bentuk makan dan minum itu, wajar saja kalau dia tidak ceria. Berikutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, waktu asar. Alam di waktu asar ini berada dalam spektrum warna orange. Warna ini berpengaruh terhadap kalau laki-laki masalah prostat, dan kalau ibu-ibu terhadap reproduksi. Jadi ketika waktu asar ini alam berwarna dalam spektrum warna orange, warna ini mempengaruhi terhadap prostat yang ada di dalam diri kita, yang laki-laki. Kemudian bagi ibu-ibu masalah reproduksi. Jadi insya Allah orang-orang yang sering meninggalkan sholat asar, inilah yang banyak kena penyakit prostat itu. Karena masalah prostat ini sering dialami dan tanpa kita sadari ada pengaruhnya dengan waktu sholat, yaitu waktu sholat asar yang kita kerjakan. Orang yang sering meninggalkan sholat asar atau melalaikan, mengakhir-akhirkan waktu sholat asar ini, maka sering berpengaruh terhadap dua hal itu tadi, prostat dan reproduksi. Yang keempat, waktu maghrib. Alam berada dalam spektrum warna merah. Jadi waktu maghrib ini kalau sering kita perhatikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, warna langit itu berwarna merah. Pada sore hari mau habis waktu siang dan akan masuk waktu malam, maka akan berubah warna alam itu menjadi warna merah. Oleh orang wisatawan banyak dimanfaatkan waktu maghrib. Masuk waktu maghrib ini dengan menikmati tenggelamnya matahari, yang pada waktu itu matahari berwarna merah. Rupanya waktu merah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian juga pada waktu maghrib langit berwarna merah itu, pada saat itulah jin dan setan serta iblis berkeliaran, dan mereka karena pengaruh warna merah, resonansi warna merah itu, jin dan iblis sangat bertenaga pada waktu itu. Nah, oleh karena itulah kalau kita sering mendengar bahwa orang-orang tua kita sering menasihati kita dulu. Jadi kalau waktu maghrib anak-anak itu janganlah berkeliaran di luar rumah. Cucung-cucung kita jangan berkeliaran di luar rumah. Termasuk kita juga sebenarnya jangan berkeliaran di luar rumah. Karena pada waktu itu jin, setan, dan iblis sangat bertenaga. Karena pengaruh warna merah yang dimiliki pada waktu maghrib itu. Jadi termasuk kita juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kadang-kadang sering terlena ketika kita mengadakan perjalanan jauh, ketika kita mengadakan kunjungan, kita melakukan perjalanan mungkin naik bis atau naik mobil,
Kita sering melupakan kalau waktu maghrib itu. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, kalau kita di dalam perjalanan, ya, usahakan sebisa mungkin pada waktu maghrib kita berhenti. Di mana ada masjid kita berhenti, atau kalaupun belum kita temukan masjid, mungkin ada musola-musola yang kecil, kita usahakan agar supaya waktu maghrib itu kita berhenti, kita laksanakan sholat maghrib. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita. Nah, kita kadang-kadang sering digoda, tinggal sedikit lagi, kaki ketemu. Akhirnya bablas kira-kira gitu ya. Ketika maghrib kita masih dalam perjalanan. Maghrib ini adalah pertukaran waktu antara siang dan malam. Siang habis, masuk waktu malam. Nah, oleh karena itulah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau di dalam hutan, ya, pada saat maghrib inilah binatang-binatang di dalam hutan itu, termasuk binatang buas itu, berkeliaran ke sana kemari, ya, menyesuaikan yang tadinya waktu siang mau masuk waktu malam. Maka ketika waktu maghrib itu kita berada di luar rumah, masih berada di dalam hutan, kalau bapak-bapak petani, maka pada saat itulah akan banyak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan waktu maghrib itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu maghrib itu juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Setelah beberapa waktu maghrib itu akan berakhir dan kita akan memasuki waktu Isya. Nah, di waktu Isya ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alam berwarna nila dan gelap. Warna ini menyimpan rahasia ketentraman, kedamaian, dan sistem kontrol otak. Jadi ketika sudah masuk waktu Isya, maka pada waktu itu yang tadinya alam berwarna merah ketika waktu maghrib, masuk waktu Isya alam berubah warna menjadi warna nila dan gelap. Warna ini menyimpan rahasia tersendiri mengenai ketentraman, kedamaian, dan sistem kontrol otak. Jadi artinya, kalau kita memanfaatkan waktu Isya ini, kita akan menemukan ketentraman, kedamaian, dan insya Allah otak kita akan menjadi tenang. Oleh karena itu, waktu Isya ini waktu kita setelah sholat Isya itu dianjurkan untuk beristirahat malam. Kalau siang setelah zuhur kita istirahat, masuk malam setelah Isya kita dianjurkan beristirahat. Nah, oleh karena itulah, bagi orang-orang yang melalaikan bahkan meninggalkan sholat Isya, maka dia di dalam hidupnya akan tidak tenang, di dalam hidupnya akan tidak tentram, dan otaknya menjadi tidak segar. Kita memang sudah dibagi-bagi waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kepentingan diri kita sendiri. Maka waktu yang sudah diberikan kepada kita sejak daripada waktu subuh sampai Isya kembali, ya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan itu gunanya adalah untuk
kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memanfaatkan waktu itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pengaruhnya. Allah tidak akan pensiun dari keberadaan Dia sebagai pencipta kita, sebagai yang maha kuasa dan yang maha segalanya. Tinggal lagi kita bahwa kalau kita mau memanfaatkan waktu-waktu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka kita sendiri insya Allah akan selamat dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Kita mencoba, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa kepentingan kita di dunia ini adalah untuk sementara, tetapi yang paling abadi adalah kepentingan kita di akhirat itu. Nah, oleh karena itu, waktu-waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kewajiban melaksanakan sholat ini, jangan lagi kita lalaikan, jangan lagi kita sia-siakan. Dan tentunya kalau kita sudah mampu mengerjakannya sendiri, maka mari kita ajak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin serta muslimat, bahwa kita pun ingin selamat bersama-sama, baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, saya ingin juga menyitir pernyataan Buya Hamkah. Kata Buya Hamkah, kalau mau melihat orang muslim dan muslimah, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Semua masjid full house semua. Di mana-mana, bukan hanya di Lubuk Linggau ini saja, tapi di mana-mana. Semua masjid penuh, semua lapangan penuh. Dan itulah kata Buya Hamka adalah orang muslim, orang Islam. Tetapi kalau mau melihat orang mukmin dan mukminat, kata beliau, maka lihatlah ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh, kita melihat di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, itulah orang mukmin. Di samping dia orang Islam, dia adalah orang mukmin. Mudah-mudahan ini semua menggugah kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.